Om Swastiastu. Halo Sobat Dharma, jadi di video kali ini aku dan teman-teman aku dari kelas 12 IPA 7 akan membahas materi mengenai Weda sebagai sumber hukum Hindu. Nah, di materi kali ini bakal ada 4 subbab, yaitu perkembangan hukum Hindu, sumber-sumber hukum Hindu, sloka kitab suci yang menjelaskan sumber hukum Hindu, dan hubungan hukum Hindu dengan budaya, adat istiadat, dan kearifan daerah setempat. Tanpa berlama-lama lagi, yuk simak video berikut ini. Perkembangan hukum Hindu. Hukum Hindu adalah sebuah tata aturan yang membahas aspek kehidupan manusia secara menyeluruh yang menyangkut tata keagamaan, mengatur hak manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, dan aturan manusia sebagai warga negara dalam artian tata negara. Kehadiran hukum Hindu dimulai dari adanya sebuah perdebatan di antara para tokoh agama pada saat itu. Berbagai tulisan yang menyangkut hukum Hindu merupakan perhatian khusus bagi para maharsi terhadap pembinaan umat manusia. Adapun nama-nama para maharsi sebagai penulis hukum Hindu diantaranya Gautama, Baudayana, Sankalikita, Wisnu, Apastamba, Harita, Wikana, Paitinasi, Usanama, Kasyapa, Baraspati, dan Manu. Dengan perdebatan melahirkan beberapa aliran diantaranya. Yang pertama ada aliran Yajnavalkya oleh Yajnavalkya, kedua aliran Mitaksara oleh Wisnaneswara, dan yang terakhir ada aliran Dayabhagya oleh Jimutawahana. Hukum-hukum tata negara dan tata praja serta hukum pidana yang berlaku sebagian besar merupakan hukum yang bersumber pada ajaran Manawadharma Sastra. Desa praja adalah administrasi terkecil dan bersifat otonom, dan inilah yang diterapkan pada zaman Majapahit, terbukti dengan adanya sesanti, sesana dengan prasasti-prasasti yang dapat ditemukan di berbagai daerah seluruh Nusantara. Unsur-unsur yang terpenting dalam peraturan-peraturan hukum memuat dua hal. Yang pertama ada unsur-unsur yang bersifat mengatur atau normatif, dan yang kedua ada unsur-unsur yang bersifat memaksa dan represif. Dalam hal ini, umat Hindu yang juga merupakan warga negara Indonesia, mereka harus tunduk pada dua kekuasaan hukum, yaitu yang pertama ada hukum yang bersumber pada perundang-undangan negara seperti UUD, undang-undang, dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Dan yang kedua ada hukum yang bersumber pada kitab suci sesuai dan menurut agamanya. Hukum Hindu perlu dipelajari karena yang pertama ada hukum Hindu merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku bagi masyarakat Hindu di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 29 ayat 1 dan 2 serta pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, untuk memahami bahwa berlakunya hukum Hindu di Indonesia dibatasi oleh falsafah negara Pancasila dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. 3. Untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan antara hukum adat Bali dengan hukum adat Hindu atau hukum Hindu. Dan yang terakhir ada untuk dapat membedakan antara adat murni dengan adat yang bersumber pada ajaran-ajaran agama Hindu. Sumber-sumber hukum Hindu. Sumber hukum dalam artian sejarah, sosiologi, formal, filsafat, dan Weda. Sumber hukum menurut arti sejarah. Sumber hukum Hindu dalam arti sejarah adalah sumber hukum Hindu yang dipergunakan oleh para ahli Hindologi dalam peninjauan dan penulisannya mengenai pertumbuhan serta kejadian hukum Hindu itu, terutama dalam rangka pengamatan dan peninjauan masalah aspek politik, filosofis, sosiologi, kebudayaan, dan hukumnya sampai pada bentuk material yang tampak berlaku pada suatu masa dan tempat tertentu. Dalam sejarah pertumbuhan sumber hukum Hindu adalah adanya kitab Dharma Sastra yang dikenal dengan nama Kitab Smriti. Kitab Dharma Sastra dibagi menjadi dua, yaitu sutra, merupakan bentuk penulisan yang amat singkat, yakni semacam aforisme. Yang kedua ada sastra, yaitu bentuk penulisan yang berupa uraian-uraian panjang atau lebih terinci. Menurut catatan sejarah perkembangan hukum Hindu, periode berlakunya hukum tersebut pun dibedakan menjadi beberapa bagian, antara lain A. Pada zaman Kertayuga, yaitu berlakunya hukum Hindu Manawadharma Sastra yang ditulis oleh Manu. Yang kedua pada zaman Tirtayuda, berlakunya hukum Hindu Manawadharma Sastra yang ditulis oleh Gautama. Yang ketiga pada zaman
Dwapara Yuga berlaku hukum Hindu Manawa Dharma Sastra yang ditulis oleh Samkalikta. Yang keempat, pada zaman Kali Yuga, yaitu berlakunya hukum Hindu Manawa Dharma Sastra yang ditulis oleh Parasara. Sumber hukum Hindu dalam arti sosiologi. Penggunaan sumber hukum ini biasanya dipergunakan oleh para sosiologi dalam menyusun tesa-tesanya. Sumber hukum itu dilihat dari keadaan ekonomi masyarakat pada zaman-zaman sebelumnya. Sumber hukum ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus ditunjang oleh data-data sejarah dari masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, sumber hukum ini tidak bersifat murni berdasarkan ilmu sosial semata, melainkan memerlukan ilmu bantu lainnya. Kitab Manawa Dharma Sastra menyebutkan Idanim Dharma Pramananyaha Vedoiko Dharma Mulam Smirti Sile Catadwidam Acar Saiwa Sadhanam Atmatutirewa Ca. Artinya, seluruh pustaka suci Weda adalah sumber pertama daripada Dharma, kemudian ada istiadat, dan lalu tingkah laku yang terpuji dari orang-orang budiman yang mendalami Weda, juga kebiasaan orang-orang suci, dan akhirnya kekuasaan diri sendiri. Sumber hukum Hindu dalam arti formal. Yang dimaksud dengan sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yang berdasarkan bentuknya yang dapat menimbulkan hukum positif itu. Artinya, dibuat oleh badan atau pendidikan agama Hindu dan budi pekerti 25 lembaga yang berwenang. Dapat dilihat susunan sumber hukum dalam arti formal sebagai berikut. Yang pertama, undang-undang, kebiasaan dan adat, traktat, jurisprudensi, pendapat ahli hukum yang terkenal. Susunan hukum sebagai berikut, yaitu traktat internasional yang kedudukannya sama dengan undang-undang terhadap negara itu, kebiasaan internasional, asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, keputusan-keputusan hukum sebagai jurisprudensi bagi suatu negara, ajaran-ajaran yang dipublikasi oleh para ahli dari berbagai negara, hukum tersebut sebagai alat tambahan dalam bidang pengetahuan hukum. Sumber hukum Hindu dalam arti filsafat. Sumber hukum dalam arti filsafat merupakan aspek rasional dari agama dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan atau integral dari agama. Filsafat adalah ilmu fikir. Filsafat juga merupakan pencairan rasional ke dalam sifat kebenaran atau realitis, yang juga memberikan pemecahan pendidikan agama Hindu dan budi pekerti 27 yang jelas dalam mengemukakan permasalahan-permasalahan yang lembut dari kehidupan ini, di mana ia juga menunjukkan jalan untuk mendapatkan pembebasan abadi dari penderitaan akibat kelahiran dan kematian. Filsafat membimbing manusia tidak saja menjadi pandai, tetapi juga menuntun manusia untuk mencapai tujuan hidup, yaitu jagadita dan moksa. Untuk dapat hidup bahagia, baik di dunia maupun di akhirat, diperlukan adanya keharmonisan hidup. Hal ini bisa diajarkan dan diberikan filsafat. Untuk mencapai tingkat kebahagiaan itu, ilmu filsafat Hindu menegaskan sistem dan metode pelaksanaannya sebagai berikut. Yang pertama, harus berdasarkan pada dharma. Yang kedua, harus diusahakan melalui keilmuan atau jnana. Yang ketiga, hukum didasarkan pada kepercayaan atau sadhana. Yang keempat, harus didasarkan pada usaha yang secara terus-menerus dengan pengendalian pikiran, ucapan, dan perilaku. Yang terakhir, harus ditebus dengan usaha prayascita atau penyucian. Sumber hukum menurut Weda. Pengertian Weda sebagai sumber hukum ilmu menyangkut bidang yang sangat luas sehingga Sruti dan seperti diartikan sebagai Weda dalam tradisi Hindu. Sedangkan ilmu hukum Hindu itu sendiri telah membatasi arti Weda pada kitab Sruti dan seperti saja. Sumber hukum Hindu berturut-turut yaitu Sruti, Smrti, Sila, Sadacara, dan Atmanastuti. Sumber-sumber hukum Hindu berdasarkan ilmu dan tradisi adalah Sruti, Smrti, Sila, Sadacara, Atmanastuti, Nibanda. Sloka kitab suci yang menjelaskan sumber hukum Hindu. Weda bagaikan seorang ibu yang membimbing mereka yang beriman untuk memperoleh kemakmuran,
panjang umur, kehidupan yang penuh semangat kerja, kemasyhuran, kekayaan, dan kemuliaan. Sloka adalah sejenis puisi yang mengandung ajaran, biasanya terdiri dari 4 lirik yang berirama yang mengandung lampiran dan isi. Adapun beberapa sloka dari kitab suci yang menggariskan Weda sebagai sumber hukum Hindu yang bersifat universal, antara lain Rig Weda 9.67.31. Dia yang menyerap atau memasukkan ke dalam pikiran melalui pelajaran-pelajaran pemurnian intisari mantra-mantra Weda yang diungkapkan kepada para resi. Menikmati semua tujuan yang sepenuhnya dimurnikan yang dibuat manis oleh Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi nafas hidup semesta alam. Agweda 9.67.32 berbunyi, siapapun juga yang mempelajari mantra-mantra Weda yang suci yang bersih intisari pengetahuan yang diperoleh para resi, Dewi Pengetahuan yakni Sang Saraswati, menganugerahkan susu, mentega yang dijernihkan, madu, dan minuman soma atau minuman para dewa. Yajurveda 9.22 berbunyi, wahai pemimpin, itu adalah negaramu. Engkau pengawasnya, engkau mawas diri, teguh hati, dan pendukung warga negara. Kami mendekat padamu demi perkembangan pertanian, kesejahteraan manusia, kemakmuran yang melimpah. Atharva Veda 6.94.2 berbunyi, wahai para prajurit, aku pegang atau samakan pikiranmu dengan pemikiranku. Semoga Anda semua mengikuti aku menyesuaikan pikiranmu dengan pikiranku. Aku tawan hatimu, temanilah aku dengan mengikuti jalan. Weda merupakan karunia Ibu Saraswati, dan orang-orang yang mempelajari serta mengamalkannya dengan keyakinan yang mantap akan terpenuhi keinginannya. Mantra-mantra Weda mengandung kekuatan kedewataan, dan sabda suci ini hendaknya diajarkan kepada semua orang dalam profesi apapun di masyarakat. Bahkan, orang-orang asing pun tidak tertutup untuk mempelajari kitab suci Weda. Ajarannya bersifat abadi, memberikan perlindungan kepada umatnya. Selanjutnya, kitab Semerti menjelaskan sebagai berikut. Manawa Dharma Sastra 2.2 berbuat hanya karena nafsu untuk memperoleh pahala tidaklah terpuji, namun berbuat tanpa keinginan akan pahala tidak dapat kita jumpai di dunia ini. Karena keinginan-keinginan itu bersumber dari mempelajari Weda, dan karena itu setiap perbuatan diatur oleh Weda. Manawa Dharma Sastra 2.5 ketahuilah bahwa ia yang selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diatur dengan cara yang benar, mencapai tingkat kebebasan yang sempurna kelak, dan memperoleh semua keinginan yang ia mungkin inginkan. Manawa Dharma Sastra 2.11 setiap dui jati yang menggantikan dengan lembaga dialektika dan dengan memandang rendah kedua sumber hukum, Sruti dan Semerti, harus dijauhkan dari orang-orang bijak sebagai seorang ateis dan yang menentang Weda. Manawa Dharma Sastra 2.109 menurut hukum suci, ke-10 macam orang-orang berikutnya adalah putra guru, yaitu ia yang berniat melakukan pengabdiannya, ia yang memberikan pengetahuan, orang yang sepenuh hatinya menaati undang-undang, orang yang suci, orang yang berhubungan karena perkawinan atau persaudaraan, orang yang memiliki kemampuan rohani, orang yang menghadiahkan uang, orang yang jujur, dan keluarga mereka dapat mempelajari Weda. Manawa Dharma Sastra 2.115 tetapi serahkanlah saya kepada seorang Brahmana yang Anda ketahui pasti bahwa ia orang yang sudah suci, yang bisa mengendalikan panca inderanya, berbukti baik dan tekun. Manawa Dharma Sastra 12.94 Weda adalah mata yang abadi dari para leluhur, dewa-dewa, dan manusia. Peraturan-peraturan dalam dewa, Weda sukar dipahami manusia, dan itu adalah kenyataan yang pasti. Manawa Dharma Sastra 12.95 semua tradisi dan sistem kefilsafatan yang tidak bersumber dari Weda tidak akan memberi pahala kelak sesudah mati karena dinyatakan bersumber dari kegelapan. Manawa Dharma Sastra 12.96 semua ajaran yang timbul yang menyimpang dari Weda segera akan musnah.
tidak berharga dan palsu karena tak berpahala. Manawa Dharma Sastra 12.99. Ajaran Weda yang menyanggah semua makhluk ciptaan ini, karena itu saya berpendapat itu harus dijunjung tinggi sebagai jalan menuju kebahagiaan semua insan. Manawa Dharma Sastra 12.100 berbunyi, Panglima Angkatan Bersenjata, penjabat pemerintah, penjabat pengadilan, dan penguasa atas semua dunia ini hanya layak kalau mengenal ilmu Weda itu. Bagawan Gita 1.43 berbunyi, karena dosa dan kehancuran keluarga ini membawa keruntuhan bagi hukum golongan atau Varna Dharma, kebiasaan keluarga dan hukum keluarga hancur untuk selama-lamanya. Bagawan Gita 2.33 berbunyi, akhirnya bila engkau tidak berperang, sebagaimana kewajiban dengan meninggalkan kewajiban dan kehormatan, maka penderitaanlah yang akan kau peroleh. Bagawan Gita 4.7 Sesungguhnya manakala dharma berkurang, kekuasaannya dan tirani hendak merajalela, wahai Arjuna, saat itu aku ciptakan diriku sendiri. Bagawan Gita 4.8 Untuk melindungi orang-orang baik dan untuk memusnahkan orang-orang jahat, aku lahir ke dunia dari masa ke masa untuk menegakkan dharma. Bagawan Gita 9.31 Dengan segera, ia menjadi orang benar dan mencapai kedamaian yang kekal abadi. Ketahuilah, wahai Arjuna, para pemujaku pasti akan memusnahkan. Saras Muscaya 40 Adapun yang patut untuk diingat-ingat, semua apa yang diajarkan oleh Sruti disebut Dharma. Semua yang diajarkan oleh Smarti pun Dharma namanya. Demikian pula tingkah laku orang sista disebut Dharma. Yang disebut sista adalah yang berkata-kata benar. Orang yang dapat dipercaya, orang yang menjadi tempat pensucian, orang yang menjadi tempat menerima ajaran kerohanian, singkatnya ketiganya itu Dharma namanya. Saras Muscaya 44 Karena itu dengarkanlah segala upaya, makna yang dianggap Dharma setelah engkau mendengarkannya. Camkan itu baik-baik di hati. Sebagaimana yang telah saya katakan sebelumnya, segala sesuatu yang tidak berkenan di hatimu, yang itu janganlah hendaknya engkau lakukan kepada orang lain. Saras Muscaya 50 Walaupun sangat miskin dan hidup dari hasil meminta-minta, jika tetap teguh dalam menjalankan Dharma, anggaplah dirimu kaya juga. Sebab perbuatan Dharma itulah merupakan harta kekayaan orang yang soleh. Yang itu supaya diusahakan, yang itu yang kukatakan harta kekayaan yang tak dapat dicuri, dirampas dan sebagainya. Saras Muscaya 51 Lagi pula kukatakan, orang yang tekun melaksanakan Dharma tidak memperoleh penghidupannya. Apa sebabnya tidak mendapatkan makanan? Sayur-sayuran, air, segala macam itu seakan-akan menawarkan dirinya untuk menjadi makanannya. Dharma atau hukum hendaknya dipedomani dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dalam pengabdian hidup ini, guna mewujudkan hidup yang sejahtera dan bahagia. Demikian hendaknya perbuatan kita dalam keseharian. Betapapun sibuknya sampai terengah-engah dalam melaksanakan Dharma, usahakanlah sebagai sambilan mencari harta dalam kesibukan hidup ini. Tak ubahnya bagaikan sepasang lembu atau sapi yang menyandang bajak pada belakangnya, mengelilingi sawah sambil mencabut rumput yang dekat padanya sehingga menjadi senang. Hubungan hukum Hindu dengan budaya, adat istiadat, dan kearifan daerah setempat. Hukum Hindu. Hukum Hindu adalah hukum agama dalam arti yang sebenar-benarnya. Sebagai hukum agama, hukum Hindu dapat disejajarkan atau disamakan dengan hukum yang lainnya yang berlaku di wilayah tertentu di mana umat sedharma berada, dalam arti yang sebenar-benarnya. Agama merupakan nama atau kaidah-kaidah moral yang berlangsung dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Dari sini tanpa ada usaha untuk mengkaitkan nilai-nilai agama dengan praktek kehidupan. Misalnya nilai agama itu telah ditransformasikan ke dalam norma-norma sosial yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat. Kutipan sloka.
Pada kitab Sarasa Muscaya 47, di mana artinya lagi pula orang yang merendahkan perbuatan dharma karena angkuhnya serta tetap melakukan perbuatan yang bertentangan dengan dharma dan juga mengikutinya, niscaya akan mendapatkan penderitaan. Mengacu pada tujuan hidup manusia, menurut pandangan agama Hindu yaitu Moksartam Jagaditaya Ca Iti Dharma, maka sebenarnya tradisi Hindu menawarkan suatu sistem normatif di mana agama adalah integral dengan semua aspek kehidupan manusia, baik politik, sosial, ekonomi, hukum, pendidikan, keluarga, dan lain sebagainya. Keseluruhan aspek kehidupan tersebut tercangkup dalam pengertian kekinian dan keakanan yang bersifat kesurgaan. Sujatmuku 1979-25. Pada gejala umum yang terjadi di Bali, yakni keterkaitan agama dengan adat, adalah bukti ada pertautan agama dengan salah satu aspek kehidupan manusia. Cokorda Rakaderana mengatakan agama dan adat terjalin erat satu sama dengan yang lainnya, saling mempengaruhi karena pelaksanaan agama disesuaikan dengan keadaan tempat yang telah sedang dan berlaku. Pembuktian adanya pengaruh hukum Hindu menjiwai hukum adat telah terbukti sejak berdirinya kerajaan Hindu di Indonesia. Penguatan ini diberikan oleh Gede Puja ketika membahas dimulainya pertumbuhan hukum Hindu. Puja mengatakan, bagian-bagian dari ajaran-ajaran Hindu dan pasal-pasal dalam Dharma Sastra telah disesuaikan dan dipergunakan sebagai hukum pada masa kerajaan Hindu di Indonesia. Bahkan, bukan pada masa kerajaan Hindu saja, karena secara tidak disadari bahwa hukum itu masih tetap berlaku dan berpengaruh pula dalam hukum positif di Indonesia melalui bentuk-bentuk hukum adat. Hukum adat menduduki orbit yang sentral dan telah berperan dominan dalam suatu lingkungan budaya tertentu, yakni lingkungan masyarakat adat yang mendukungnya. Konsekuensi dari peran yang dominan itu menjadikan hukum adat semakin mengakar dan melembaga dalam interaksi sosial masyarakatnya. Dalam arti bahwa kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat tersebut tidak dapat dibantahkan. Gede Puja lebih jauh mengemukakan, hukum Hindulah yang merupakan sumber dasar dari adat Indonesia, terutama di daerah-daerah di mana pengaruh Hindu itu sangat besar. Untuk daerah Bali dan Lombok, pembuktian itu tidaklah begitu sulit, karena seluruh pola pemikiran dan tata kehidupan masyarakat yang beragama Hindu tetap mendasarkan pada ajaran-ajaran agama Hindu yang mereka yakini. Ide-ide untuk mematuhi norma sosial dan norma agama sehingga melahirkan perilaku sosial yang tolong-menolong seperti terdapat dalam komponen tersebut di atas merupakan ide-ide yang melahirkan hukum adat. Dengan demikian terdapat hubungan berantai dan estafet dari hukum Hindu menjiwai hukum adat dan penjiwaan itu mengalir juga menjiwai kebiasaan. Pembuktian adanya pengaruh hukum Hindu terhadap adat telah terbukti sejak berdirinya kerajaan Hindu di Indonesia. Penguatan ini diberikan oleh Gede Puja ketika membahas dimulainya pertumbuhan hukum Hindu. Gede Puja mengatakan, bagian-bagian dari sejarah dan pasal-pasal dalam Dharma Sastra dialihkan dan digunakan sebagai hukum pada masa kerajaan Hindu di Indonesia. Bukan pada masa Hindu saja, karena secara tidak disadari bahwa hukum Hindu ini masih tetap berlaku dan berpengaruh pula dalam hukum positif di Indonesia melalui bentuk-bentuk hukum adat. Bentuk secara kasat mata dengan kehidupan hukum Hindu yang paling nyata masih terasa sangat berpengaruh adalah bentuk hukum adat di Bali dan Lombok sebagai hukum yang berlaku hanya bagi golongan Hindu semata-mata. Semua jenis hukum adat tersebut pernah diterapkan dalam peradilan Kerta di Bali semasa zaman penjajahan Hindu Belanda di Indonesia. Dari keputusan-keputusan Raad van Kerta, kita mendapatkan kesimpulan bahwa bentuk hukum perdata, terutama hukum waris dan perkawinan, menempati skala pelanggaran terbesar dibandingkan bentuk hukum lainnya. Apabila skala pengaruh hukum Hindu terhadap hukum adat ditinjau secara makro, maka kita harus bertolak pada 3 hal pokok yang dipakai tumpuan memahami eksistensi hukum adat Bali secara lebih mendasar. Ketiga hal pokok itu adalah Trihita Karana, yakini adanya upaya umum masyarakat itu sendiri, upaya menegakkan keseimbangan hubungan masyarakat secara keseluruhan dengan alam ketuhanan. Berbagai pengaruh hukum Hindu terhadap hukum adat sebagaimana contoh yang dikedepankan di atas menunjukkan skala pengaruh hukum Hindu terhadap hukum adat pada dimensi pawongan dan pelemahan. Adanya pengaruh hukum Hindu terhadap hukum adat tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa hukum adat itu tidak ada. Gede Puja mengatakan, hukum adat haruslah tetap ada sebagai kaidah yang asli pada masyarakat primer. Namun sejauh ini pembuktian untuk membedakan hukum adat dengan hukum Hindu belum banyak dilakukan. Kalau ada, penulisan ini belum sampai melihat kemungkinan bahwa hukum itu bersumber pada hukum Hindu.